Jadi sebetulnya dia sih sebenarnya kayak jin itu sebetulnya kehidupannya sama kita nih. Cuman dimensinya itu tipis aja. Dimensinya tipis. Dimensi ini yang Allah jaga. Kalau Allah nggak jaga, dimensi ini kita dibuka sama Allah tanpa dimensi, wah kita kalang kabut sudah pasti. Pernah ada yang ngeliat ular segede pohon kelapa tuh di situ. Lobangnya sampai sekarang masih ada. Tapi menurut orang condet itu emang jadi-jadian. Jadi-jadian. Right guys, back again to Jurnal Tanara. Ini gue pembawaannya agak nggak heboh nih karena ini indoor deh. Gue sungkan memang di belakang nih foto-foto ya kan. Nih kalau gue terlalu heboh nih takutnya ganggu nih anak nih, berisik lu gitu ya, nggak enak. Jadi guys, balik lagi to Jurnal Tanara ya. Di video kali ini nih, gue tim Jurnal Tanara nyatronin artis komedian kondang Indonesia men nih. Siapa yang nggak kenal Bang Opi? Siapa yang nggak kenal Bang Opi? Nih artis kondang men nih kan. Lu jangan salah men. Jadi guys, di malam spesial ini kita bakalan menguak beberapa cerita, ada historinya juga ya kan tentang di daerah rumah Bang Opi ya Bang. Yes, ceritanya Condet ya. Condet men, kita bakalan mengungkap history of Condet men ya. Nih Bang Opi ini kesibukannya sekarang lagi sibuk apa nih Bang? Ini di apa namanya di zaman pandemi nih lagi COVID nih. Lagi kan. COVID. Udah berapa tahun nih kan kita COVID. Tapi tetap kita jaga protokol kesehatan yang dianjurin pemerintah. Jadi gue paling enggak ya bintang tamu aja dari stasiun TV sini ke sini gitu. Yang strippingnya justru lagi pada berhenti nih. Oh, stripping berhenti. Belum lama ngerjain web series kan. Oke. Nah, jadi kita terima, ya udah kita terima aja. Memang kehendaknya Allah maunya begini. Perjalanan kita gitu ada musibah segala macam kan memang datangnya dari Allah. Jadi kita mesti terima aja. Ya mudah-mudahan pandemi di negara kita di Indonesia yang kita cintain NKRI, Guys, ya mudah-mudahan harga mati. Ya mudah-mudahan cepat berlalu lah. Amin lah, Supaya kita cari duit balik lagi ke asal ya maksudnya. Enggak yang nggak terlalu ketat lah begini begitunya. Insya Allah mudah-mudahan cepat berlalu COVID-nya. Cuman nih guys, namanya musibah, wabah ya kan. Pinter-pinter kitanya aja untuk beradaptasi sama lingkungan ya Bay. Benar. Jadi buat kalian semua yang mungkin kehilangan pekerjaan atau seperti apa, nggak usah berkecil hati lah. Ya men. benar. Ada pesan-pesan nggak? Buat Pesan biar nggak putus asa. Gini, yang penting kita hidup nih harus selalu rileks, ya kan? Karena kalau kita rileks, penyakit jauh. Kita harus selalu bahagia. Jadi kalau kita bahagia, pasti imun kita tinggi. Jadi yang penting kita hidup selalu bersyukur. Bersyukur dalam arti apa yang udah Allah memang udah kehendaki. Kayak sekarang COVID ini kan bukan semata-mata buatan manusia nih kan. Betul. Memang Allah Betul, udah wabah. wabah Allah yang udah turunin. Ya jadi kita harus terima aja dengan sabar. Terima dengan sabar, tapi tetap kita harus jaga protokol kesehatan, apa yang diajarin pemerintah, ya vaksin apa segala macam. Itu memang kita mesti banyak sabar di dalam kehidupan karena bersyukur aja yang penting. Jadi manusia bersyukur berapa yang Allah kasih ya kita bersyukur aja. Mudah-mudahan dengan cara itu kita hidup bisa langgeng. Iyalah benar. Pokoknya jangan berkecil hati, jangan putus asa dan benar. still happy man. Yes, Iya, still happy ya kan. Benar. Nah bang, tadi tuh yang bikin aku penasaran banget pas datang nih bang. Kenapa? Pas datang nih bang nih. Buka pintu ya. Set, assalamualaikum. Ini banyak banget foto nih. Bisa diceritain nggak sih bang? Nih kenapa nih foto ditaruh di luar gitu? Iya, ini sebetulnya foto ini kan foto para ulama besar. Para ulama besar, wali Allah ya. Ini orang-orang yang memang tingkatannya udah cakep lah ya. Kalau dibanding kita kalau kita kan belum apa-apa nih, masih pada rombeng ya. Tapi ini tingkatannya udah cakep. Jadi ya mudah-mudahan kita sebetulnya bukan apa-apa sih. Kita bisa pajang ini kita supaya bisa mengenal ulama-ulama besar, para wali Allah yang besar-besar kan. Seperti Habib Kunjung, ada Habib Umar Alatas, ada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad gitu kan. Ini orang-orang besar, ulama-ulama besar. Jadi barangkali kalau kita pasang fotonya, kita cuma semata-mata ya kita ingat sama dia dan
ya mudah-mudahan bisa jadi suri teladan buat kita. Gitu. Motivasi juga Motivasi ya. buat kita, ini ada orang-orang besar. Mudah-mudahan kita walaupun nggak jadi sebesar dia, ya paling nggak kita dapat keberkahan lah dari dia gitu. Hawanya minimal nempel ke kita betul. gitu Oke, ya. benar. Asli sih men. Jadi ini buat panutan juga ya Yeah. kan. Al Habib yang dipajang di sini benar. mungkin membawa hawa-hawa positif ya, Be. Hmm. Minimal itu membawa hawa positif. Iya. Babe nih punya pengalaman. Misal kayak Apa ya? pesugihan nih, misalkan ada kan di daerah sini tuh pasti ada aja, Be, cerita-cerita yang kayak gitu. Iya. Nah, Bang Opi tuh percaya nggak sih Bang sama yang kayak gitu? Jadi gini, yang kan Allah memang ciptain kita sebagai manusia, ada malaikat Betul. yang harus kita Betul. yakinin. Setuju. Ada jin, Hmm. ada makhluk halus. Jadi sebetulnya dia sih sebenarnya kayak jin itu sebetulnya kehidupannya sama kita nih. Dia Bersandingan lahir, ya. dia mati, ya udah kayak kehidupan manusia aja. Dia makan, dia minum. Cuman dimensinya itu tipis aja. Dimensinya tipis. Dimensi ini yang Allah jaga. Kalau Allah nggak jaga, dimensi ini kita dibuka sama Allah tanpa dimensi, wah kita kalang kabut udah pasti. Benar-benar. Ya kan? Nah makanya Allah jaga. Tapi kita mesti yakinin bahwa itu memang ada gitu. Jadi boleh percaya tapi nggak boleh mempercayai Ya. gitu ya Bang ya. Maksudnya kita boleh percaya, tapi kita jangan sampai kita boleh percaya bahwa dia ada, tapi kita jangan mempercayai apa yang dia mau ajak gitu. Oh iya. Ya, Jadi kita nggak boleh percaya ada meyakini setan, gitu ya. kita percaya ada iblis, kita percaya ada jin, tapi kita jangan sampai ngikutin Jejak yang negatif. ya apa gitu yang kan. dia mau. Kalau kita ikutin, kita bisa keseret ke alam dia gitu. Godaan ya. Iya, karena kan manusia makhluk yang paling tinggi Iya, derajatnya. betul. Iya. Gila. Asli. Nah kalau di daerah sini tuh Bang, ada nggak sih Bang cerita-cerita kayak gitu? Kalau condet memang paling banyak keramatnya ya. Oh, gitu ya? Tempat keramat paling banyak seperti keramat makam Al-Hawi itu yang mau ke PGC. Mau cerita sini? Ada keramat makam Al-Hawi. Salah satu keramatnya adalah Habib Umar Alatas nih. Oh, beliau yang di Ada atas. makamnya di situ. Terus di condet tuh ada Pangeran Astawana. Oh ini baru dengar nih. Ya makanya dinamain jalannya Jalan Pangeran. Berarti karena di makam itu ada Pangeran Astawana gitu. Jadi yang lebih tahu banget Astawana itu ya memang orang condet yang zaman-zaman dulu ya, bangsa yang udah tua-tua gitu. Tapi memang makamnya ada gitu. Tapi sejarahnya itu ya sejarahnya yang orang condet sendiri yang tahu tuh Pangeran Astawana gitu. Jadi memang banyak seperti kayak di Keramat Growak, condet juga tuh. Keramat Growak, terus ada dia bilang daerah Gua Monyet, condet juga tuh. Baru dengar tuh. Ya, Di mana tuh? Be? ada di condet juga. Oh. Nggak jauh di seberang dari kalau tempat gua ini kan namanya Batu Ampar. Oke. Nah, dia di situ seberangnya dari Batu Ampar tuh Balai Kambang. Oh, Balai Kambang. Nah, dulu pernah geger tuh gempar kira-kira 4 atau 5 tahun yang lalu. Orang nggak tahu pernah ada yang ngeliat ular segede pohon kelapa tuh di situ. Lubangnya sampai sekarang masih ada. Tapi menurut orang condet itu emang jadi-jadian. Nah, jadi sebenarnya di condet ini memang gudangnya tempat segala macam Spiritual gitu ya, ya. banyak lah. Sampai sebenarnya bukan apa-apa ya, kalau paranormal tuh kalau ke condet memang benar-benar danger nih condet. Oh, anjay men. Tapi memang itu ada sampai sekarang misalkan kayak makamnya Al Habib Umar Alatas itu ada kuncinya gitu ya Bang? Iya, pokoknya ada penunggu makam ya. Ada penunggu Jadi makam. banyak yang ziarah tuh setiap sholat Jumat di Masjid Al-Hawi pasti ziarah ke situ. Ziarah ke situ kan kita gini. Kita kan sebetulnya ziarah itu untuk mengenang suatu saat, untuk mengingat suatu saat kita bakal begitu gitu. Iya benar. Ngingetin Ziarah. mati Ya. gitu ya kan sebenarnya. Jadi kita jangan ziarah, jangan salah taruh nih ziarah nih. Misalnya kita ke makam si A, mudah-mudahan, hai A, mudah-mudahan gue nih bisa naik derajat. Nah itu Berarti banyak salah. banget tuh Bang Ya. yang kayak gitu. Kita datang ke situ, sama aja kita datang ke tempat orang sakit umpamanya, Oke. bawain buah. Kan nggak perlu ada yang kita minta banyak dari dia. Iya sih. Biarin aja hati dia yang main sama kita. Terima kasih ya, gitu kan. Mudah-mudahan lu sendiri panjang umur, murah rezeki.
Kita kan nggak minta apa-apa untuk datang ke yang sakit. Kita datang ikhlas, bawain buah, sama juga kita ziarah. Kita kan ikhlas, Fatihain buat dia. Doain Nggak minta apa-apa kan? Biar dia langsung aja sama Allah yang mintain untuk kita. Kita nggak perlu minta sama dia. Kita Fatihain untuk dia. Kita nggak perlu minta sama dia. Biar dia yang angkat. Minta sama Allah, mudah-mudahan yang datang tadi yang Fatihain gue, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan, Engkau kasih keberkahan ya Allah, Engkau kasih panjang umur, Engkau kasih murah rezeki. Kita niatnya ya udah datang sama dia untuk Fatihah aja. Jangan minta macam-macam. Kalau kita macam-macam jadinya musyrik ya. Iya. Karena memang banyak banget yang kayak gitu. Datang ke tempat ziarah nih, ke wali-wali, dia malah minta pengen kaya. Padahal kan beliau ini kan cuma jembatan kita ke yang maha kuasa aja gitu ya kan Bang ya. Karena kan kalau orang udah meninggal itu putus segala urusannya sama dunia ya. Betul. Putus semua urusannya. Dia tidak bisa mendoakan dirinya, tapi dia bisa mendoakan kita yang hidup. Betul. Setuju. Ya. Jadi dia udah nggak bisa, ya Allah nih gue udah mati nih, mudah-mudahan gue bisa masuk surga nih, udah nggak bisa gitu. Kita yang hidup yang bisa mendoakan dia, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah ampuni segala dosanya, kita yang bisa doain dia. Dia udah nggak bisa ngedoain dirinya, tapi dia ngedoain kita bisa. Iya, betul. Jadi berarti kayak saling mendoakan gitu, kontak batin jatuhnya. Betul. Dari kita yang masih hidup punya kewajiban untuk mendoakan yang sudah meninggal. Nah yang sudah meninggal juga pasti bakalan berfeedback ke kita langsung ke yang maha kuasa. Sekarang kita bisa bayangin orang yang udah meninggal itu terkadang masih bisa ngasih rezeki sama yang hidup. Contohnya kalau kita ke makam-makamnya wali, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, dia kan orang yang udah meninggal, orang yang udah kembali ke Allah kan. Betul. Karena kemuliaannya dia terhadap Allah, masih bisa ngasih rezeki sama orang-orang yang hidup, lihat yang dagang. Iya. Bayangin. Sekitar ya. Udah meninggal aja masih punya manfaat buat yang hidup. Bagaimana pada waktu dia hidup? Makanya kita, beruntung banget kalau misalnya ketemu pada saat memang dia ada masih. Orang udah nggak ada aja masih bisa ngasih manfaat buat yang hidup. Iya betul, sama kayak di makam-makam biasanya suka ada tukang bunga gitu kan. Tukang bunga, tukang apa, yang jual baju, yang jual fotonya, yang jual ini segala macam. Dia masih bisa ngasih manfaat untuk orang sekampung yang dimana dia dimakamin. Berarti kan kemuliaannya bukan main. Betul. Tapi kalau Al Habib Umar Al Atas itu beliau dimakamkan di sini? Ya, di dekat di seberangnya Masjid Al Hawi. Apakah cuman prasasti aja atau memang jasadnya di situ? Di situ. Jasadnya di situ ya. Itu ramai terus ya, Be? Oh iya, malam Sabtu, malam Jumat atau segala macam orang banyak yang ziarah di situ. Tapi nggak dipungut biaya? Enggak. Sama yang puncan? Enggak, kita kan segala sesuatu ala kadarnya aja. Kita punya di 1.000 perak ya masukin di situ 1.000 perak untuk kebersihan makam lah. Oh iya kan gitu. Mahar kebersihan makam biasanya. Iya sih memang. Jadi kalau misalkan apalagi ke makam-makam yang keramat ya, lu boleh ziarah, tapi jangan terlalu misalkan lu situ minta kaya apa segala macam. Ya. Musyrik nih. Kayak Gus Nafi nih. Nanti setelah ini lo ambil aja fotonya setelah pembicaraan. Ini Gus Nafi nih. Oh, itu ada lagi ya, Be? Ini orang Kediri, masih ada nih orangnya. Dia orang Kediri. Dia tidak bisa baca tulis. Tapi handphonenya ada 5 gitu. Kalau kesini udah pasti nginep. Kalau lu bikin YouTube kebenaran ada dia pasti nimbrung di sini. Oh, gitu. Namanya Gus Nafi. Kalau dibilang sama orang-orang apa majeduk. Jadi orang kalau yang udah cinta sama Allah mentok ke atas, dunia nggak ada apa-apanya. Majeduk. Jadi kalau orang yang udah mentok sama Allah, ini mentok nih sama Allah, ini mentok nih. Tahu gitu, yakin tahu dunia ini kosong buat dia, semuanya permainan. Dia tuh, dia punya handphone apa tuh yang dilipat gitu. Oh, Fold, Ya, Samsung ya. Buka kartunya, ini Bang Opi mau ngasih aja udah. Karena buat dia dunia ini permainan. Gitu. Kita nggak bisa nalar cara kehidupan dia, nggak bisa nalar kita.
Serius loh? Iya, kita nggak bisa nalar. Seikhlas itu beliau. Iya, kita nggak bisa nalar. Iya, kadang-kadang kita lihat kok kayaknya orangnya wah cuek aja. Ya memang udah begitu. Gue pernah datang ke Kediri. Oh iya. Pesantren dia. Men, itu ikhlasnya udah tinggi banget men. Belum keluarga dia bisa baca tuh, belum Oh, iya? nggak bisa baca tulis. Oh dia nggak berkeluarga? Nggak, belum berkeluarga. Oh dia buta huruf. Jadi dia Bisa ini ya. kalau udah ngelihat orang satu kayak lo gitu, bentuk lo apa dia tahu. Cuma dia nggak ngucap. Ini anak kok modelnya tahu dia. Swanger, Wak. Iya jadi kok tuh anak kepalanya buaya gitu bisa begitu loh. Men, keren men. Kok tuh anak kepalanya kayak sapi ya. Kok tuh anak lidahnya sampai panjang begitu. Masa sih bang? Iya. Gua kalau sama dia udah paling serem. Dia kemungkinan besar kapan lu pulang dia tahu. Cuman dia nggak dijaga nih. Oh dia nggak asal ngucap gitu. Paling dia baik-baik ya jadi orang. Oh gitu. Mudah-mudahan sehat. Amin. Kita udah tinggal amin aja. Mudah-mudahan dapat istri yang udah kita gitu. Dia sebenarnya tahu kita kesananya, dia tahu sebenarnya. Cuman dia tutup. Dan dia doain mudah-mudahan ya Allah kasih panjang umur tuh dia. Kasih ini. Lebih serem memang. Dan memang kan gue juga sama dia kan memang gue nggak panggil ke sini. Gue panggil takut dong. Kan dia cari ketemu dia datang ke sini. Ya datang ya welcome, masa kita nggak mau temen orang datang. Betul. Padahal kelasnya kelas. Lu kalau ngelihat dia nggak nalar apa sih? Kayak orang ini, kayak orang ini pasti begitu. Karena memang seenak-enaknya dia aja. Ibaratnya dia cuek banget ya bang. Dari umur 10 tahun sampai umur sekarang tuh ada 48 dari umur sekarang. Dari umur 10 yang di bawah tahun, itu? Ya, yang peci terbalik. Dari umur 10 tahun tuh sampai sekarang nggak pernah nggak puasa. Gimana coba? Jadi kalau dia kesini jam 3 gua harus masak di luar. Masak goreng ikan, goreng tempe, goreng tahu buat dia sahur. Nah, ntar kalau lagi ngobrol-ngobrol gini, kalau kita diri lama-lama itu asrakal. Ya nggak bisa, kita nggak tahu. Nah, ada apa nih? Kita ikut aja yang penting. Kita kan nggak lihat nih ada apa yang datang. Kita ikut aja. Mungkin dia ngelihat apa? Ada yang turun, ada yang datang gitu ya. Ya malaikat, ya mungkin. Ya udahlah segala macam lah. Wah, kita dunia dia kita nggak tahu. Ngeri banget. Suka datang ke sini. Tingkatannya. Jadi orang begitu udah dunia tuh buat dia kosong udah. Dunia apaan sih gitu. Kecil Dunia tuh kecil. Bang Opi pernah ketemu beliau kapan? Oh dia sering datang. Oh sering? Dia kemarin udah WA tuh. Minggu besok saya datang ke tempatmu. Saya sowan. Win, kayaknya seru banget nih kalau ada beliau ya. Beliau bawa ini nggak kalau misalkan kesini? Oh bawa ada rombongan dia. Gitu. Ada anak pesantrennya 5, kan harus ganti-gantian bawa mobil. Dari Kediri sih ya. Oh beliau nggak naik pesawat tapi naik jalur darat. Antik gitu. Oh, antik. Nah, Bang Opi, kalau misalkan kayak benda-benda bertuah gitu, Bang Opi punya atau pernah dengar cerita? Jadi gini. Benda berkodam. Ya, jadi gini. Setiap apa yang kita yakinin pasti jadi. Sekarang lo nggak usah jauh-jauh deh. Ini aja nih. Oke. Ini kan setiap hari lo, apa namanya pet ya? Lo hisap kan tiap hari pot ya. Lo hisap tiap hari. Ini asal lo sayang, lo apa, ini paling kesayangan gue nih, pasti jadi nih. Ntar pasti punya sugesti buat diri lo. Masih Bang. Gitu ya. Gue kayaknya kalau punya bawa pep itu, gue habis ngisep pep itu kayaknya gue ngomong enak aja deh. Bisa begitu. Jadi semua sugesti. Apapun barang yang lo sayang, yang lo cintain, itu pasti punya sugesti. Terlepas ada apa enggak itu sugesti, buat diri lo ada. Umpamanya gue nih pakai ini kan. Tiger Eye itu yang tadi. Ya, gue demen pakai ini. Di suatu saat gue mau jalan syuting nggak pakai, gue gelisah nih. Oh. Padahal nggak ada apa-apanya gitu. Cuman, gue pulang gue ketinggalan lagi. Kalau nggak jauh pasti gue balik. Kayak nggak pede aja gitu. Kayak nggak enak gitu. Ada yang kurang lah gitu ya. Terlepas itu dia dunianya ada apa enggak, gue sih serahin aja sama Allah ya. Yang penting setiap barang yang kita cintain pasti punya sugesti. Sekarang contohnya gini.
ada satu celana yang lu kalau pakai dia tuh pede banget. Celana, gua kalau pakai celana ini pede banget, itu masih basah lagi tuh celana, kering kali sore, gua mau pergi. Soalnya gua pakai itu pede banget gitu. Di hati lu sendiri yang bicara. Itu. Jadi mensugesti suatu media. Ya, gitu. itu bisa ada, bisa ada yang nunggu gitu. Padahal nggak ada apa-apanya nih. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Cuman kalau kita pakai atau kita membawa itu, kita tuh jadi percaya diri kita naik. Iya. Dan kita masuk ke situ, gua ada dia nih, gua keren nih Iya, kelihatannya gitu. kelihatannya. Gua pede kalau misalkan ketinggalan, aduh ada yang kurang nih. Iya. Balik gitu pasti kan kalau ketinggalan. Kan nggak ada urusan apa-apa. Nggak ada. Nggak ada. Men. Gitu. Tapi Bang Opi punya. Gue sih sebetulnya nggak pernah punya barang-barang gituan. Cuma gue paling barang ya yang gue pakai aja ini udah. Nah kalau itu cincinnya itu Ini sih nggak ada apa-apa, pakai aja biasa. Batu-batu cincin juga banyak, cuma nggak ada apa-apa. Ya demen buat perhiasan aja. perhiasan, jadi nggak boleh kita terlalu meyakini suatu benda. Gini, yang jadi nih, umpamanya lu seorang kiai, ya. Lu punya seorang kiai, sebelum lu jadi kiai, lu udah punya batu nih, kayak contohnya ini. Set, lu pakai. Ibadat lu, ngambil wudhu, nggak pernah lepas. Tapi lu nggak pernah sadarin nih, ambil wudhu aja, wirid aja. Ini di tangan lu, wirid aja. Ntar masuk nih, hodam nih, di batu ini. Karena sering lu pakai wirid, sering lu pakai sholat, sering lu pakai wudhu, sering pakai baca Al-Quran nih, batu ini secara nggak sadar masuk nih. Nah, kalau jin yang gitu ya, ya. kalau udah masuk ada keindahan sendiri buat lu. Kayaknya di batu mantep banget. Nah terus orangnya nggak ada, meninggal. Batu ini turun ke anak, ke cucunya, kayak siapa ya, pakai gitu. Pasti berasa dia tuh. Ini batu antik banget ya. Ada ketertarikan nggak? Ada. Kalau dia bawanya salah dengan yang awal, pasti hilang, kosong lagi. Oh, I see. Iya. Berarti kayak kebiasaan dari yang punya awalnya nggak boleh sampai hilang. Iya, gitu. Jadi mungkin batu yang gue punya pernah punya ulama kiai besar, gue kan nggak pernah tahu. Tahunya gue punya batu, orang ngasih, pakai aja. Macem-macem sih gituan. Ya, tinggal terserah kita menanggapi apa kepada barang itu. Yang penting kita jangan musyrik dengan barang. Musyriknya tuh Jangan sudut pandangnya ya, kayak gimana tuh? Ya gini, kalau umpamanya, wah gue pakai batu ini biar obyekan gue lah pakai batu ini. Okay. Musyrik udah. Mempercayai. Iya, kita pakai aja buat perhiasan. Soal gula apa enggak, rezekinya dapat apa enggak, kan urusan Allah, bukan urusan batu cincin. Iya bener men. Jadi dia itu cuma buat perhiasan di dirinya aja gitu kan. Jangan percaya. Oh, gua karena pakai gelang ini nih. Ini jadi dapat cewek gitu kan. Oh iya bener. Ada tuh bang yang kayak gitu biasanya Ada. kan. Betul. Kalau kita nggak mau percaya dunia jin begitu, gue dulu pernah syuting di daerah Cipanas. Itu ditempatin di satu hotel. Oke. Hotel itu ada nomor hotelnya 109, tapi anak-anak kok pada nginep di ini 109 kok nggak pernah dibuka. Gue ngintip lah dari bangku, pakai bangku. Oh ada ventilasinya. Ya, ada lubang angin. Ngintip. Nah itu spraynya tuh, spray yang buat di kasur, warnanya putih tapi di tengahnya ada kembang melati. Gue ngomong dong sama penjaga hotel, Pak, Mas, Mang, itu nomor 109 kok nggak pernah ditempatin? Bang Opi mau coba tidur di situ. Bang gue ditawarin mau dong, mau. Bersih tempatnya, tidur lah. Tapi kembangnya boleh nggak saya geser? Boleh. Oh gue sih yakin aja tidur. Tidur di pertengahan malam, 1:30, itu gue didatengin perempuan duduk. Gue tidur duduk diriku. Gue itu setengah tidur, setengah sadar. Kok ada perempuan? Tapi nggak nyeremin. Posisi sendiri tuh bang. Sendiri. Dia pakai baju tidur putih, tapi kalau dia diri itu bebayang dalamnya. Dia nggak pernah ngomong. Kita gini nggak pernah. Dia tahunya langsung aja ngerangkul, meluk. Nggak ada tulangnya kalau buat gue tuh perempuan. Ambles aja gitu. Sampai gue tidur kayak tidur laki bini. Semalaman sama dia. Dan nggak pernah rasa takut.
paginya itu bau yang badannya itu minyak wanginya itu baunya gue masih ingat, mukanya sampai pagi gue masih ingat tuh. Cuman gue nggak pernah ngelihat perempuan secantik itu, nggak pernah. Datanglah ke yang punya hotel, Mas itu kok, ya udah, yang penting mau ngopi ditemenin ini dia, ntar saya cerita, kunci lagi nih. Jadi pada waktu hotel itu dibikin, yang punya hotel tuh didatengin. Saya boleh minta nggak satu kamar untuk saya tidur dalam impian. Oh, jadi yang punya hotel tuh mimpi perempuan datang untuk saya tidur karena saya penghuni sini gitu. Pada waktu tanah masih kosong. Oh, oke. Nah, sebelumnya boleh, ya terserah mau di kamar berapa aja. Nah, kamar itu 109, dirapiin aja yang buat saya. Jadi dunia jin itu sebenarnya ada. Memang Allah bikin makhluk itu, memang Allah ciptain. Jadi benar-benar Bang Opi tuh bisa apa namanya? Bisa megang. Iya. Cuman dia nggak ngomong, nggak komunikasi. Oh, nggak komunikasi. Muka kelihatan. Iya. Kan banyak tuh biasanya orang kalau ngelihat jin kayak gitu tuh mukanya nggak kelihatan tapi kelihatan badannya aja kayak siluet gitu, Bang. Ini bener-bener berbentuk. Cuman dia nggak tulang gitu kalau menurut gue. Dia les gitu.